Kami dari BEM seluruh Indonesia mengajak bahwasanya dengan melihat permasalahan negara ini di masa pandemi bukanlah pemaafan untuk kita tidak bergerak sama sekali. Oleh karena itu, kami mengajak bahwasanya seruan aksi pada tanggal 16 Juli 2020 untuk sepakat menolak Omnibus Law. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Juli, BEM seluruh Indonesia geruduk DPR. Aksi mahasiswa seolah meredup saat pandemi COVID-19 menjangkiti tanah air. Padahal tidak sedikit kebijakan pemerintah yang wajib dikritisi oleh para agen perubahan. Atas alasan itu, para mahasiswa yang mengatasnamakan diri sebagai BEM seluruh Indonesia akan menggelar aksi pada 16 Juli mendatang. Aksi pun akan dipusatkan di gedung DPR Senayan, Jakarta. Dalam sebuah video berdurasi 39 detik, BEM seluruh Indonesia mengajak seluruh mahasiswa untuk bergabung menyuarakan aspirasi rakyat dalam aksi tersebut. Rekan-rekan sekalian, kami dari BEMC mengajak bahwasanya melihat permasalahan di negeri ini di masa pandemik bukanlah pemaafan untuk kita tidak bergerak sama sekali, tegasnya. Oleh karena itu kami mengajak seruan aksi pada tanggal 16 Juli 2020. Sambung orator dalam video tersebut. Berdasarkan keterangan yang diterima redaksi, aksi itu membawa dua tuntutan, yaitu pencabutan RUU Haluan Ideologi Pancasila atau HIP dari Prolegnas dan pembatalan Omnibus Law Cipta Kerja. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia mengajak semua pihak turun ke jalan menolak pengesahan rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja pada hari Kamis 16 Juli. Kami mengajak dan menyerukan aksi pada tanggal 16 Juli 2020 untuk sepakat menolak disahkannya rancangan Omnibus Law, kata Koordinator Pusat BEMC Remy Hastian melalui keterangan pers pada hari Kamis 9 Juli. Remy mengaku sudah melakukan konsolidasi dengan sejumlah perwakilan universitas di wilayah Jabodetabek, Banten untuk menggelar aksi. Ia mengklaim kali ini pihaknya dapat membawa massa dalam jumlah yang besar. Konsolidasi antar kampus telah selesai dilakukan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten pada Senin 6 Juli lalu. Remy mengatakan DPR dan pemerintah tetap tak mendengarkan aspirasi masyarakat yang menolak pembahasan dan pengesahan RUU Cipta Kerja. Menurutnya, DPR dan pemerintah telah mengesampingkan aspirasi masyarakat terkait penolakan RUU Cipta Kerja. Seharusnya dalam konstruksi negara hukum, keterbukaan menjadi hal penting. Begitu ujarnya. Lebih lanjut, Remy menyebut RUU Cipta Kerja tak menjawab persoalan yang dihadapi rakyat hari ini, seperti kelompok buruh. Ia mengatakan para buruh selama ini menuntut kenaikan upah dan pemenuhan hak jaminan kesehatan. BEMC melihat bagaimana para wakil rakyat tidak benar-benar mewakili kepentingan rakyat. Salah satunya sangat jelas ada dalam konteks Omnibus Law. Sebelumnya, kelompok BEMC sempat menggeruduk depan gedung DPR MPR di Jakarta untuk menolak RUU Cipta Kerja pada awal Maret 2020 lalu. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menentang pengesahan RUU Cipta Kerja karena banyak merugikan kaum buruh dan rakyat kecil. Terlebih, pemerintah tak banyak melibatkan masyarakat dan tidak transparan dalam pembuatan RUU Cipta Kerja. Selain itu, mahasiswa menyoroti sejumlah aturan lain dalam RUU tersebut. Misalnya penghapusan upah minimum kota, penghapusan pesangon, dan penghapusan batas kontrak tenaga kerja yang merugikan kaum buruh. Mereka juga menolak penyederhanaan izin investasi yang memangkas kewajiban perusahaan dalam izin lingkungan. Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia, Remy Hastian, mengatakan akan kembali turun ke jalan dengan massa besar-besaran menentang pengesahan RUU Omnibus Law oleh DPR. BEMC menilai kebebalan DPR RI yang ngotot mengesahkan RUU tersebut walau mendapatkan penolakan dari rakyat adalah sebagai kemunduran demokrasi. Menurut Remy, pembahasan RUU tersebut mengandung cacat karena perumusannya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 atas perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam membuat suatu kebijakan. Di masa pandemi,
bukanlah pemaafan untuk kita tidak bergerak sama sekali. Oleh karena itu kami mengajak dan menyerukan aksi pada tanggal 16 Juli untuk sepakat menolak disahkannya rancangan Omnibus Law. Begitu kata Remy dalam rilis persnya yang diterima oleh redaksi pada hari Kamis 9 Juli di Jakarta. Aksi tersebut, tegas Remy, tetap akan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Setiap orang himbaunya harus membawa masker, hand sanitizer, memastikan suhu tubuh dan kesehatan tubuh stabil dan wajib menjaga jarak sebelum dan saat serta setelah berjalan dengan kegiatan tersebut. Tentang Omnibus Law, dinilai bahwa RUU ini akan memancing people power keluar dari sarangnya. Ya, istilah politik people power memang bukan berasal dari Indonesia. Dari sudut pandangan bahasa saja sudah jelas, people power diadopsi dari bahasa Inggris. Istilah politik ini berawal dari ketidaksepakatan rakyat terhadap otoritas pemerintah. Pemahaman secara luas, people power merupakan tindakan revolusioner yang menimbulkan demonstrasi jalanan untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai tidak mensejahterakan rakyat. Nah, untuk menjalin kekuatan yang lebih besar, sebelumnya rakyat membentuk sebuah kelompok ataupun organisasi. Semakin besar organisasi yang terjalin, maka people power akan semakin besar pula. Sedangkan, untuk jalinan antar organisasi-organisasi yang berserikat, hal itu diistilahkan dengan aliansi organisasi. Dalam konteks pada hari ini, beberapa pasal dalam draft rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang dikerahkan oleh pemerintah, di mana sudah diberikan dari pemerintah kepada DPR untuk disahkan. Rupa-rupanya setelah dianalisis oleh beberapa organisasi perburuhan, diketahui banyak sekali hak-hak yang sangat-sangat merugikan buruh. Hak-hak yang merugikan buruh itu terutama termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Tentang apa? Tentang ketenagakerjaan yang dikurangi dan bahkan dihilangkan oleh RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Tentunya, perihal ini telah memancing organisasi-organisasi terutama organisasi buruh untuk keluar dari tempat mereka bekerja dan turun ke jalanan. Organisasi-organisasi ini menuntut kepastian undang-undang yang nantinya akan menentukan kinerja mereka. Ya, tidak hanya itu sih, nasib mereka beserta kehidupan keluarga juga dipertaruhkan dalam rancangan undang-undang ini. Selanjutnya, peraturan yang dinilai merugikan buruh adalah soal pemutusan hubungan kerja atau PHK. Hal ini tertulis dalam pasal 151 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Terdapat ketentuan bahwa pengusaha, pekerja buruh, serikat pekerja, serikat buruh, dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Pasal ini pun telah diubah dalam draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi seperti ini. Pemutusan hubungan kerja dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh. Setelah melakukan pengkajian secara mendalam, ternyata perubahan pasal ini sangat merugikan buruh. Pengubahan dan penghapusan pasal-pasal terkait PHK mengakibatkan buruh menjadi lebih gampang untuk dipecat. Selain itu, pemerintah seolah-olah membentur-benturkan antara para pengusaha dengan buruh. Misalnya saja terjadi perseteruan antara pengusaha dengan buruh. Otomatis, pemerintah tidak bisa ikut campur dengan urusan itu, karena undang-undangnya sudah diubah. Semestinya ketika terjadi perseteruan antara pengusaha dan juga buruh, pemerintah itu harus hadir untuk menengahi, bukannya malah membiarkan pengusaha dan juga buruh tersebut, sehingga terjadi ketidakadilan karena adanya pihak yang juga dirugikan. Yang lebih mengerikan dari Omnibus Law Cipta Kerja untuk para buruh, yaitu mempermudah pengusaha mem-PHK buruh karena terjadi perluasan jenis-jenis PHK yang bisa dilakukan tanpa perundingan terlebih dahulu. Sedangkan
Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, perihal PHK ini tertulis dalam pasal 154. PHK dapat dilakukan mencakup 4 faktor tanpa perundingan. Faktor tersebut yaitu pekerja masih dalam masa percobaan, mengundurkan diri ataupun kontraknya habis, mencapai usia pensiun ataupun meninggal dunia.